Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pada hari ini, pada pertemuan ini terkait dengan praktek peradilan, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya, yaitu yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam hal ini kita akan membahas tentang gugatan yang biasa diajukan ke pengadilan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera saya masuk untuk materi yang selanjutnya, yaitu pengertian gugatan. Sebelum masuk pengertian gugatan, alangkah baiknya saya menjabarkan terlebih dahulu terkait dengan gugatan itu sendiri. Dalam hukum acara, ketika orang akan menuntut haknya yang dilanggar oleh orang lain, maka terlebih dahulu orang itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga gugatan tersebut tergantung oleh hakim dikabulkan atau tidak sesuai dengan alat bukti yang ada di persidangan. Dalam hal ini, gugatan merupakan tuntutan seseorang yang merasa dirugikan atas perbuatan orang lain, sehingga isi gugatan tersebut yaitu dasar atau dalil tuntutan dan hak-hak yang diminta agar dilakukan oleh orang lain tersebut di dalam pengadilan sesuai dengan putusan hakim itu sendiri. Oleh karena itu, tuntutan seseorang kepada orang lain mengenai hak-hak dan kewajiban tertentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selain itu juga, gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung unsur sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian di pengadilan. Dengan demikian, pengertian dari gugatan itu sendiri yaitu gugatan adalah suatu tuntutan hak-hak orang yang dilanggar oleh orang lain yang disampaikan kepada pengadilan guna untuk pemeriksaan perkara yang mengandung konflik, sehingga dipertimbangkan tuntutan tersebut oleh majelis hakim yang berwenang sesuai dengan prinsip keadilan. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi terkait dengan pengertian dari gugatan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang bentuk gugatan. Pertama kali untuk melakukan proses persidangan di pengadilan dalam perkara perdata, terlebih dahulu harus membuat atau mengajukan gugatan. Gugatan yang diajukan ke sidang pengadilan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu gugatan secara lisan. Maksud dari gugatan secara lisan dalam hal ini adalah bila orang yang hendak menggugat itu tidak pandai menulis, yang ditunjuk kepada ketua pengadilan agama dalam daerah hukum orang yang hendak digugat itu bertempat tinggal. Artinya dalam hal ini, orang yang melakukan gugatan itu tidak bisa menulis, sehingga oleh pengadilan agama atau oleh pengadilan negeri ditunjukkan salah satu panitera untuk melakukan atau untuk menulis gugatan yang oleh orang tersebut tidak dapat menulis atau orang buta aksara. Tujuan diadakan gugatan secara lisan ini untuk membuka kesempatan kepada orang yang buta aksara dalam membela dan mempertahankan hak-hak yang telah dirampas oleh orang lain. Namun, jika kita melihat dengan perkembangan zaman dan perkembangan pendidikan pada saat ini yang begitu pesat, sangat jarang orang yang dikatakan buta huruf ditemukan pada saat sekarang ini. Walaupun masih ada, itu tidak menutup kemungkinan sudah berkurang di dalam masyarakat. Kemudian, selain gugatan secara lisan, ada lagi gugatan secara tertulis.
Gugatan secara tertulis ini maksudnya gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan negeri harus berupa surat gugatan. Artinya kalau memang surat gugatan itu harus berbentuk tertulis, di mana surat gugatan tersebut harus ditulis terlebih dahulu, kemudian ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya atau kuasa hukumnya, lalu diajukan ke pengadilan negeri di tempat kediaman si tergugat atau kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini ada dua bentuk gugatan untuk diajukan ke pengadilan, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Yang pertama itu bisa gugatan secara lisan atau berbicara. Yang kedua itu gugatan secara tertulis atau yang biasa dituangkan di dalam surat gugatan. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi terkait dengan pengertian gugatan dan bentuk gugatan. Materi kita untuk hari ini terkait dengan dua hal itu saja dulu. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dalam hal ini saya menyampaikan materi tidak menyinggung atau tidak ada unsur penyinggungan terkait terhadap orang lain maupun instansi atau badan hukum. Saya menjelaskan sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.